Sampai sore hari ini semua karena anugerah Tuhan. Tuhan, sore ini kami mau memuji Tuhan. Sore ini kami mau mengagungkan Tuhan. Karena Tuhan sangat baik dalam hidup kami. Kami tidak bisa membalas kebaikan Tuhan selain kami memuji dan memuliakan Engkau, Tuhan Yesus. Pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Tolong kami anak-anak, kami yang ada di rumah, biar Tuhan urapi kami semua, agar waktu yang Tuhan beri bagi kami dapat pergunakan itu dengan baik untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami buka ibadah ini dengan satu nama yang hidup, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua katakan, amin. Tepuk tangan dulu dong semuanya.
Ya anak-anak, sudah siap memuji Tuhan ya sore ini? Kita tahu Tuhan Yesus sayang kita semua. Amin. Kita akan menyanyikan lagu ini. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Lagi ya. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Yeay! Kita mau nyanyi satu pujian lagi ya. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sekali lagi ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Amin. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus ada apa? Kemenangan. Kemenangan. Haleluya. Kita sudah memuji Tuhan. Sekarang kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Kuberi Kemuliaan. Kuberi kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Kuberi kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Dari awal sekali lagi ya. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti Sebab kau besar. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau,
seperti Engkau. Ya semuanya, lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal sampai saat ini Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang tolong supaya firman Tuhan ini menjadi tema bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Yuk, anak-anak yang ada di rumah, siap untuk nonton satu cerita firman Tuhan lewat video. Oke? Oke, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat mula-mula semakin banyak jumlahnya, adapun mereka sehati dan sejiwa, tidak ada satupun yang kekurangan di antara mereka, karena semua yang mempunyai tanah ataupun rumah menjualnya, dan hasil penjualan itu dibawa kepada rasul-rasul dan dibagi-bagikan sesuai keperluan mereka masing-masing. Ada yang bernama Yusuf, seorang Lewi. Ia menjual ladang miliknya dan membawa hasil penjualan itu di hadapan rasul sebagai persembahan kepada Tuhan. Semua orang yang mendengar hal itu menjadi bersukacita kepada Yusuf atas perbuatannya. Namun, tidak semua orang menyukai hal itu, termasuk Ananias dan Safira. Kemudian mereka merencanakan sesuatu untuk mendapat pujian bagi banyak orang atas perbuatan liciknya. Ananias dan istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lagi dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perbuatan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangat ketakutanlah semua orang yang mendengarkan hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakan kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu dijual?" Jawab perempuan itu, "Betul sekian." Kemudian kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru menguburkan suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburkannya di samping suaminya. Dengan kisah ini, orang-orang semakin menghormati Tuhan dan kembali hidup untuk berlaku adil dan jujur di dalam kehidupannya sehari-hari. Demikianlah kisah dari Ananias dan Safira. Adapun pesan moral yang dapat kita petik dari kisah Ananias dan Safira, yaitu yang pertama, kita tidak boleh memiliki rasa iri dengki dalam hati terhadap orang lain. Yang kedua, berlaku adil dan jujurlah kepada sesama. Dan yang ketiga, berbuatlah dengan ikhlas hati demi kemuliaan Tuhan. Jadi dalam hal ini, kita diminta untuk selalu berbuat baik di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang terjadi jika kita tidak hidup jujur? Jika kita hidup dengan tidak jujur, maka yang terjadi adalah kehancuran dalam hidup, dihantui rasa bersalah, gelisah, dan tidak tenang. Bahkan kita tidak disenangi oleh sesama kita. Apalagi Tuhan yang tidak merestui segala perbuatan yang tidak jujur.
Dalam perintah Allah yang ke-8 jelas dikatakan bahwa jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu. Dalam hal ini Allah sendiri melarang kita untuk bersikap tidak jujur atau berbohong. Jadi bersaksi dusta artinya berbohong. Itu jelas dilarang Allah di dalam perintahnya yang ke-8. Allah juga ingin kita bertindak adil terhadap sesama. Adil artinya tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan berlaku yang benar. Dalam perintah Allah yang ke-7, kita dilarang untuk mencuri. Mencuri merupakan perbuatan yang tidak adil karena mengambil milik orang lain tanpa permisi. Dan sekali lagi Bapak tekankan, ini merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kasih Tuhan. Semoga kita sebagai anak-anak Allah dapat berlaku adil dan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Amin.